ya pemainnya harmonis-harmonis aja Mas Jora. Jadi mungkin Hmm. kalaupun ada yang ingin out, bukan dari sisi pemain menurut gue ya. Dia bilang Hmm. Patrick Kluivert ini kayaknya lebih ke sebagai maskot untuk nyari pemain, terus Hmm. nanti Danny Lanzat sama Alex Pastur ini yang racik taktik. Apakah Hmm. benar Ya menurut gue objektif, mutlak, itu jersey Malaysia jelek banget sih kalau kata gue mah. dari tiga pemain ini mana yang lu paling seneng akhirnya mereka cabut? Rashford lah. Nah ini Udah fix. ada rumor Ancelotti mau resign, mau di-kick dari Madrid. Itu kan tanda ketakutan tim-tim La Liga. Oh, hai, welcome back again to podcast Double Pivot. Dan seperti biasa, kita balik lagi dengan berempat nih. Ada gue, Koro, Arung, ada Felix, dan Willy yang tentunya akan ngebahas seputar ya MU dan Timnas lagi pastinya ya. Nggak jauh-jauh dari situ. Dan ya ini, Rung, ini ada yang menarik ya. Dari beberapa Apa? hari ke belakang tuh di beberapa media Belanda tuh ngebahas seputar Patrick Kluivert ini ya, yang dia di mana Ah. Wesley Sneijder ya. Wesley Sneijder ngomongin kita loh, ngomongin timnas loh. Ini luar biasa banget nih. Hmm. Iya, Ah. Wesley Sneijder, pemain yang Ballon d'Or-nya dicuri sama Iya. God. Jadi, Dia bilang ah. Patrick Kluivert ini kayaknya lebih ke sebagai maskot untuk nyari pemain, terus Hmm. nanti Danny Lanzat sama Alex Pastur ini yang racik taktik. Apakah Hmm. benar dong kayak gitu? Kalau kayak gitu berarti kesannya si Apa? Patrick Kluivert ini kayak jadi agen pemain dong berarti. Nggak masalah sih sebetulnya kalau kayak gitu ya. Karena kan beberapa pelatih juga yang gue tahu kayak misalnya Jurgen Klopp tuh pasti punya tangan kanan namanya Pepin Lijnders kan. Pepin Lijnders tuh biasa Hmm. yang biasa banyak mikirin taktik. Jadi menurut gue nggak masalah sih. Ya kalau misalnya Hmm. cuma si Kluivertnya buat cuma jadi kayak simbol gitu doang ya nggak masalah juga. Why not gitu. Pokoknya pada akhirnya Hmm. nanti juga di lapangan mungkin nanti akan ada ini ada pembagian gitu. Misalnya si Langzat bagian apa, si Pastor bagian apa, Kluivert bagian apa, pasti ada bagian-bagian gitu. Jadi it's okay ya nggak masalah. Atau juga kan keputusan akhir nanti ada di tangannya Patrick Kluivert juga kan Kluivert, sebenarnya kan. bener. Iya, Ah, bener. nah Mungkin ngomong-ngomong nih jadi, soal, Hah? sorry, Hah? jadi mungkin dia lebih kayak peran itu kayak manajer gitu, manajer di Inggris. Kalau kayak Sir Alex kan, Hmm. Sir Alex kan dia pakai Carlos Queiroz tuh yang suruh taktik, Hmm. kayak gitu. Oh, Jadi konsepnya kayak di MU ya. Iya, iya. iya, Tapi tetap kan keputusan akhir meskipun nanti Alex Pastor ngomong apapun tetap yang ngambil keputusan Patrick Kluivert dong pasti. betul, dari Kluivert betul. Ah. Nah, Gimana pun ini otoritasnya yang di dia. menarik. Ini yang menarik nih. Kita kan tahu kan Patrick Kluivert ditunjuk karena Hmm. dianggap Sintayong nggak bisa menangani ruang ganti. Felix, Nah, ini menarik adalah tangan kanannya Sintayong nih, Kim Jong Jin baru aja statement ya di podcastnya Om Deddy ya. Dia bilang nggak Iya, ada masalah di ruang betul. ganti, terus dia juga nyebut salah satu pemain timnas disebut berbohong gitu. Pokoknya intinya semuanya berbohong lah intinya. Gimana Iya. Lik, lu melihatnya? Jadinya kita sebagai netizen harus percaya sama siapa jadinya? Gue sebagai netizen, jadi gini Mas, sekarang tuh beropini di zaman sekarang bahaya Mas. Kalau gue Mm-mm. pro ke ini dibilang buzzernya Sintayong. Padahal gue juga Hmm. bingung kenapa yang sebelah bilang buzzer Sintayong. Padahal kan kayak ngapain Sintayong bayar buzzer gitu kan lebih penting federasi nggak sih yang bayar buzzer daripada Sintayong maksud gue mah. Cuma kalau Oh, gue bilang maksud lu PSSI ada buzzer maksud lu? bukan PSSI-nya yang ada buzzer. mungkin nggak selalu selalu Bukan ada PSSI yang ada kemungkinan buzzer. untuk segala hal. Iya. Jadi Oh. gue Ketuanya. untuk sebagai netizen gue bingung untuk memihak maksud gue mas itu sih. Tapi Oh, gue oke. Ngomong-ngomong, kalau disuruh percaya ngomong-ngomong mana, gue, kalau disuruh percaya mana, secara ini gue jujur lebih percaya yang di podcast sih mas. Kayak lebih jujur gue ngelihatnya. Iya. Oh, Ini jadi opini maksud lu, netizen ya. Udah Cor, jadi maksud lu yang di Iya. PSSI, kenapa gue Bil? setuju Cor. Kenapa? Soalnya Oh, netizen ini agak aneh Cor. Setelah heeh. di podcast ini tuh kayak netizennya tuh agak-agak malah jadi males gitu. Gue baca komennya netizen tuh, "Oh, ini kok timnas jadi kebanyakan drama ya, terusin aja, Mbak. Ini gol terus Sintayong bla bla bla." Lah kan ini lagi mengungkap fakta ya. Lu kalau mau yang bagus-bagus mulu mah
di Korea Utara tuh Iya. kan gitu kan yang Ya diri kan Allah, bagus. jangan gitu dong. Iya maksud gue tuh kan lagi Oke, diungkapin oke. fakta, bukannya kita mendrama atau Hmm, apa gitu loh. Netizen oke, harus oke. membuka pikiran anjay. Kalau lu sebagai Ya, netizen, Win, lu lebih percaya siapa jadinya? Kalau lu sebagai netizen. Ya sama kayak Felix, nggak bisa bilang 100% percaya ini, 100% percaya ini gitu. Hmm. Tapi kalau lebih percaya siapa ya, mungkin ke asisten Sintayong yang bahasa Inggrisnya bagus itu ya, yang ngomong Inggrisnya lancar. Iya. Oh, jadi ini ya. Nah, ini menarik juga nih. Salah satu bukan pandit sih, lebih ke influencer sepak bola kita, Valentino Jebret juga kan posting kan. Dia bilang bahasa Inggrisnya bagus ah, katanya gitu. Kan Iya. dibilang kan komunikasi. Tapi bisa Kim Jong Un bahasa Inggrisnya cakep ah, kita juga bisa dengerin tanpa translatean. Ya, gue cuma pengen ngomong itu aja sih. Tapi Oh, ya, yang lebih hmm, menarik ya, yang lebih menarik ya. hmm, Rung, ada satu apa? pembahasan yang menarik dari podcast itu di mana Kim Jong Un bilang Hmm, ada seseorang yang menginginkan Sintayong secepatnya angkat kaki pergi dari Waduh. Indonesia. hmm. Lo Waduh, ada tanggapan nggak soal itu? ya kalau itu sih nggak ada tanggapan ya, namanya kalau orang yang nggak suka mah ya pengen cepet-cepet ditendang aja. Sama kayak Betul. sebuah klub gitu kalau udah nggak suka sama pelatihnya, pemainnya bisa ngebangkang kan, Hmm. main seenaknya gitu nggak ngejalanin instruksi. Jadi pelatih hasilnya jelek, pelatih pecat tuh gitu aja. Wajar lah gitu. Eh, Kira-kira siapa itu, Rung? Apa tuh? Siapa Yang tuh mana yang nih? yang Yang mana nih? yang Yang tadi mana nih? yang pengen Sintayong Ah, segera pergi dari Indonesia? nggak tahu kalau itu ya. Gua nggak bisa sebut namanya. Ya Oke, pasti kita ada. stop aja ya. Oke, kita stop Tapi aja. Kita Mas ngikutin Cor, Mas Om Cor, Deddy. dari gua ya, gua mendengar dari Oke, boleh. podcastnya, kata siapa nama yang ngomong itu, gua agak Kim Jong lupa Jin. nama. Kim Jong Il Kim ya, Jong Il. dari Kim Jong Bapak Jong Kim Il. Jin Jong Il jangan. Kim mengatakan Jong Il ntar. bahwa ya pemainnya harmonis-harmonis aja, Mas Cor. Jadi mungkin Hmm, kalaupun ada yang ingin out, bukan dari sisi pemain menurut gua ya, bukan dari sisi tim yang hmm. bertanding di lapangan, mungkin orang belakang ya, gua nggak tahu siapa orang belakang itu ya, 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 Oke, ya, ya. ya, ya. karena panutan gua adalah Deddy Corbuzier, gua akan mengikuti Deddy Corbuzier. Stop sampai situ ya. Kita bahas yang lain saja. Ah, Mas Tapi yang ya, bagus-bagus ya gak sih? Jadi timnas sih baru merilis nah, jersey baru, cur. boleh, boleh. Gila. Hmm, Gimana, Ah, gimana, gimana hmm. pendapat kalian tentang jersey baru timnas nih? Cocok gak sih buat Imlek Felix nih dulu ntar? deh. Kan timnas emang merah ya Ah, kebetulan ya. iya. nah, kan Felix kan itu gimana baru nih? pre-order. Nggak bisa dibuat Imlek juga. Imlek kan 29. Iya sih. Rilisnya Iya ya, 14. masih Oh PO iya. ya. Benar, benar, benar. Gimana Tapi nih kalau Nah, jersey menurut timnas? jersey timnas ya, kalau Hmm, bagus atau enggak, menurut gua subjektif gitu. Cuma kalau hmm. yang menurut gua objektif, mutlak, itu jersey Malaysia jelek banget sih kalau kata gua mah. Kenapa jadi Pakcik, Malaysia? Pakcik, enggak ya. Pakcik, jersimu teruk, jersimu teruk, Pakcik, jersimu teruk sangat. Ini lagi bahas, ini malah bahas ke negara sebelah Pakcik. ya. Ya udah kita Enggak, terusin Ah, aja. udahlah. Kenapa jelek? Kenapa eh, jelek? Kenapa? Ya udah, boleh, 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 boleh. Gimana, Lik? Biasa, Coba kadang kan klarifikasi nih. ini, Hah? jelek Gimana, Bro? karena ya itu dapat template doang dari sana. Serius, iya, ke Indonesia dulu waktu Nike yang terakhir-terakhir itu kan juga dapat template kan. Emang kalau aduh. emang kalau apparel gede, terus nggak nganggap tim yang dia sponsor itunya apa namanya bakal gimana ya, punya citra yang bagus atau misalnya penjualannya meningkat atau bukan klien kelas atas, emang dapatnya pasti template jelek udah. Berarti, Kayak Nottingham berarti, Forest deh, kayak hmm, Nottingham Forest deh, sama Adidas template kan jersinya, jelek, jelek, jelek. Jersey jelek sih ya menurut gua. kan, Hmm, gitu. terlalu Jadi, standar. jadi kalau Kalau warna kalau kuningnya kliennya gimana, Lix? Menurut lu, Lix? Ah, wasit, wasit, Gimana kalau kata Bung Willy? Saya lempar aja dulu deh. Kenapa Oh, lempar ke saya? saya netral Bagus aja sih. ya. Ya kuningnya terlalu Ya, ya, terang lah. Kuningnya terlalu kuning terlalu terang. terang. Hmm. Terus juga Seperti Seperti cuman apa sih? seperti Seperti apa, suatu Will? benda. apa tuh? Oh, apa itu? Oh. untung celananya nggak biru ya, kalau celananya jadi Minions. Jadi Jadi Anasir. berhasil Iya, dong, jadi berhasil. Minions. Kan kuning biru. Tapi ini Kuning biru ada berhasil. Berhasil. Oh iya ada benar. komentar dari netizen ya. Gue bilang kayak Ah, nggak usah protes, lagian nggak main di mana-mana kok, nggak dipakai juga jersinya.
Ini pesan untuk jersey tim Malaysia katanya. Ya Ini mereka muka mereka nih. kan nggak ada jadwal gitu maksud gue kan. Iya, iya Iya Mungkin muka. kan, karena ini itu muka nih. desainnya Muka, agak muka. Iya, simple. iya. Mungkin ya. Hmm, Karena emang nggak Piala main di Asia aja, mana-mana. Piala Asia aja kan langsung nggak lolos satu grup sama Vietnam. Betul. Protes. berarti kalau gua simpulin, Hmm, lebih baik brand lokal tapi desainnya hmm, eksklusif daripada brand luar tapi desainnya template hmm. gitu maksudnya. Betul. Bener, bener, Kalau itu betul. menurut Thailand, gua sih. Thailand juga gitu kok. Thailand bagus kan sama Warriors. Warriors apa apa Eh, sekarang? Ya pokoknya bagus lah. Memang lebih Oke, menonton oke. gitu. Lik, lu habis lempar bom ke Malaysia, mukanya ditampilin dong, jangan ngumpet gitu dong. Tolong lah. Tolong. Pak C, Ini lagi baca jerseymu teruk komen. sangat. Hmm. Pak C, jerseymu teruk sangat. Gue minta pendapat Tapi ya, jersey timnas tiba-tiba dilempar ke Iya. Malaysia. Lagi tapi ya bagus mungkin, jersey Filipin. tapi yang pasti jersey timnas bagus dong. Oh itu Menurut kalian bagus. bertiga, kalau gue simpulin oke dong dari Expo Setidaknya ini. lebih Mantap bagus ya. dari yang 2024 kemarin. Ya, lebih Oh bagus iya, dari iya, ada kemarin. itu ya. Ada kerahnya, Kalau ada kalau Dengan gue ada, kasih, kalau gue boleh ngasih nilai 7,5 dari 10 lah. oh 7,5, boleh lah ya. Berarti Boleh lo lah. akan beli berarti kalau nanti udah muncul nih. Kebetulan saya masih boykot aparel, jadi nggak mau. Tapi Ini kalau muncul secara lagi desain satu oke pembahasan. sih. Desain Secara oke Bagus. desain sih. ya. Secara Iya. desain Desain bagus, oke. secara desain. Apalagi yang way-nya udah ada teaser-teasernya kan, katanya bagus. Tapi tetap saya Betul. boykot. Oke, gue kembali lagi seperti Dedi, gue tutup aja ya sebelum sebelum makin parah ini. Kenapa tiba-tiba jadi boykot aja tiba-tiba. Tapi ya, gue pengen mengambil kata-kata dari Kim Jong Jin, di mana dia kan ditanya kan sama Dedi kan, kenapa Sintayong nggak bersuara? Ternyata Sintayong selama ini diam karena dia tuh pengen menjaga momentum karena timnas bentar lagi mau masuk Piala Dunia. Jadi Iya. ini juga penting ya buat netizen ya untuk udahlah stop lah, hentikanlah perdebatan soal ya meskipun kita semua bingung kenapa Sintayong dipecat tapi it's okay. Kita sekarang semua mendukung timnas, apalagi sekarang jersey-nya juga keren banget. Toh Sintayong pun juga masih tetap dukung kan, ya kan? Lik. Iya. Nggak. Ya, Ini tanggapan nih. Gue nanggepin nih. tanggapan aja, Oh tanggapan aja, tanggapan aja. tanggapan. Ya maksud gue Kaget dia. ya bagus sih. Maksudnya Bapak Sintayong kayak gitu. Yang agak gue permasalahin tuh ketika Bapak Sintayong udah mencoba damai gini, tapi dari sisi Indonesianya ada berapa pihak yang mencoba masih memperkeruh gitu. Dengan masih Hmm, membawa-bawa nama Sintayong. Ini gue nggak sebut nama ya, tapi masa Anda hmm. nggak tahu yang saya maksud kan ada gitu kan. Yang lu maksud yang diundang ke Hotel Mandarin itu maksud lu? Ah, aduh. Aduh, Oke, jadi aduh. oke kita langsung pindah pembahasan aja nih. Curang terus. Nggak Kita pindah nonton sih bahasan timnas aja. ya. Udah Kita disapu, langsung ke dinilai, dituang lagi. Timnas. Tadi katanya kisah dia mau nanyain gue soal pemain yang bohong gitu. Gimana? Oh, Maklok. Ya kita nggak usah Ya, bahas ya, ya, MU deh, ya. bahas timnas aja deh. Nggak apa-apa. Dikit. Ah. Ini dikit. Soalnya si Akong mancing nih. Bang, gimana, Bang? Dikit. Soal Maklok lu ada tanggapan nggak? Jadi, ini Apa? menarik nih. Maklok bilang itu salah translate kan, katanya kan. Tapi kalau kata Deddy Corbuzier, kayaknya kalau dictator, itu artinya diktator deh katanya. Nah, itu gimana, Bang? Kalau buat gue sih, Mark Klok nih tipe pemain yang problematik sih. Fans-fans bola Waduh. lokal pasti tahu lah. Jadi waktu dia mau keluar dari PSM, jadi sebelum dia datang ke PSM, dia tuh sempat ngibul sama klubnya yang di Skotlandia, Aberdeen atau apa gue lupa. Pokoknya Hmm. apalah itu. Gua udah baca Dia itu. ngibul katanya, iya kan? Dia ngibul Iya. katanya nggak mau main bola, ternyata kontrak sama PSM. Cabut dari PSM, katanya mau balik ke Belanda. Persija. Di Persija dia nggak terima, gajinya dipotong karena adendum PSSI. Ke Persib. Dia minta putus kontrak, dia ke Persib. Kalau Hmm. dari latar Ibaratnya belakang rival itu ya? gue kalau dari latar belakang bukan rivalnya, gue nggak masalah punya rival, tapi dia Oke. cara pindahnya itu yang nggak ini. Jadi kalau dari Ngibul-ngibulnya situ itu. menurut gue betul. Dari situ gue bilang dia pemain problematik sih, asli problematik. Jadi kalau misalnya dia bilang diktator terus dia ngelesnya itu salah translate, sorry men, lo udah track record lo jelek gitu. Gue respect lo sebagai pemain, tapi ketika sikap lo yang tidak profesional seperti itu gue nggak respect gitu aja. Dan yang pasti Sintayong sangat kecewa ya. Kalau ini menurut dari Kim Jong Jin ya, dia benar-benar kecewa banget loh, kayak merasa dikhianati loh.
Tapi yang Iya betul. pasti ada kalau Sintayong merasa dikhianati, tapi Ruben Amorim kayaknya enggak ya. Karena dia baru aja membawa MU mengalahkan Glasgow Rangers dengan skor 2-1. Will, ini udah Hmm. ketawa-ketawa aja nih Will. Apakah ini karena hair dryer treatmentnya Amorim yang katanya dia sampai banting TV, terus pemain-pemain pada nangis, Will? Gimana menurut lo? Harusnya sih udah Ruben Amorim ngamuk gitu, marah-marah, sampai buat pemainnya nangis kan katanya. Harusnya sih berefek Hmm. ya, harusnya ada efeknya lah. Harusnya tuh pemain ada Hmm. merasa bersalah, merasa bertanggung jawab dengan gaji setinggi langit, lumayan kayak tai tapi di lawan Iya Glasgow benar. Ranger tuh ya gue nonton dari highlightnya ya, kelihatannya sih lumayan bagus, cuman kayak banyak buang peluang aja gitu. Kayak Garnacho banyak Hmm. tendangan yang melenceng lah ke kiper lah itu ya. Mungkin itu ada peningkatan lah dari sisi itunya. Kalau yang gue lihat dari meme-meme di internet ya, itu sebenarnya Harry Maguire tuh udah mau jatuhin Ruben Amorim ke jurang. Karena kan golnya Glasgow Hmm. Rangers gara-gara blunder Maguire sebenarnya. Iya, Hmm. Tapi itu boleh. tiba-tiba Amorim diselamatin sama Bruno Fernandes tiba-tiba. Hmm. Hmm. Jadi gitu jadinya. Jadi Gitu. Hmm. salah satu penyelamat MU juga ada Altay Bayindir yang dianggap emang lebih cocok gantiin Andre Onana. Emang iya, Lik? Altay Bayindir lebih bagus dari Andre Onana? Kalau berdasarkan performa belakangan sih iya ya. Maksudnya kan kayak gue akhirnya melihat kiper kita bergerak lagi setelah sekian lama diam doang gitu di match sebelumnya. Ini lumayan ada effortnya loh Hmm. yang match ini. Artinya kan Hmm. ya memang sepantasnya dia bermain. Cuma mungkin gue mulai apa ya, kayak mulai gue coba coba ada nggak sih kalau di bola itu kayak lo kok tanda tangan kontrak lu wajib jadi starting. Kayak itu yang mungkin gue rasain Hmm. kenapa Onana di EPL itu walaupun Bayindir secara mainnya bagus, tapi mungkin karena ada kontrak semacam itu, Onana walaupun goblok itu tetap jadi starting. Gue rasanya gitu ya. Harusnya nggak boleh sih. Yang gue tahu nggak boleh ya. Tapi ya ini sih undergroundnya, gosip undergroundnya sih beberapa Nah, pemain yang bintang banget itu tuh ada klausul-klausul yang seperti itu. Kayak dia harus main berapa kali gitu-gitu. Dimana kalau dia nggak main berapa kali ntar misalnya kena penalti atau mungkin nanti ada bonus. Tapi idealnya iya, sih nggak ada, Li. Nggak ada. gue ngerasanya gitu, Cor. Kayak secara fakta kita lihat Bayindir tuh mainnya bagus banget, tapi Mas, Hmm. kenapa di Liga EPL itu nggak dipakai? Ya mungkin karena ada klausul itu, gue nggak tahu. Nggak, Tapi kayaknya gagal Bayern belum bisa build up kayaknya. ah, Balik lagi ya, ke sana. ya, ya, Tapi ya. ya, Ya kalau kalau tapi ya, kalau kemarin pas kalau gimana kemarin tuh? pas menurut gua nggak dimainin karena nggak ada bau-bau Belandanya aja. Nah, Capek ini deh. balik ke Iya, pas tenda bahasan kemarin ya. Iya, iya. lalu ya. Heeh. Terus kenapa Iya, Kalau kalau lu dibeli? pas tenda Kenapa dia beli? kenapa Beli kenapa aja dia udah beli? karena Ten Karena Hag selesai. butuh kan, Ten Hag kan. kan karena butuh ini kali, mungkin butuh persaingan lah. Kalau Jesper Cilesan mah apaan? Kan Belanda. Nah, Kiper nah, Belanda yang bagus siapa sekarang? Kiper Belanda yang bagus siapa sekarang? Gak ada. siapa ya kiper Belanda ya? Sekarang siapa ya? Apa? Nggak tahu Bart gue. Bart Verbruggen. Iya, Bart Verbruggen. Mark Flekken oke lah, Mark Mark Oh ya, Flekken. Flekken Flecken, oke. Flecken. Flekken oke lah. Di Hmm. FPL sih poin mulu ya dia di FPL ya. Oh ya, Martin tapi Paes emang ngomongin gak oke. soal kan Indonesia dong, kan dia Oh iya, Indonesia. udah. Ayo, tolong lah, come on, come on. Martin Paes. Tapi ngomongin soal Paes. persaingan ya, ini kan berarti ngomongin bursa transfer nih. Nah, gue mau bahas dikit nih sama Arung nih. Rung, gimana Rung? Lu melihat bursa transfer MU kayaknya lumayan seru juga ya. Garnacho, Apa? Rashford, terus Anthony, pemain kesayangannya Willy udah fix cabut ya. Gimana Rung Udah menurut lu? fix. Tapi Anthony semalam masih ada di bench sih, gue lihat. Oh, Oh masih Anthony ya? masih di iya. bench. Iya, Oh. ada masih ada. Terus Nah, Rashford kayaknya sih kemungkinan dipinjemin. Kemungkinan ya. hmm. Kalau Kemana sih Garnacho Barcelona? Yang Rashford tuh nggak bener tahu ya, ke Barcelona. nggak tahu ya. Kalau ke Rashford Barcelona kan antara ke gajinya Barca sih harusnya. Barca, Dortmund, Hmm. Milan rumornya. ya pokoknya kan Hmm. kalau dipinjemin gaji yang nanggung masih MU kan. Jadi nggak masalah. Hmm. Mau kemana juga. Dipinjemin ke Persija Kalau juga Gar nggak masalah. kalau Garnacho gimana? Katanya kemarin dia udah ini salam perpisahan katanya Garnacho. Udah di IG fix ya gue Nggak, lihat ya. Goodbye Old kayaknya Trafford sih ya. semacam itu. Kayaknya sih ya. Kayaknya Hmm. mau cabut karena ya nggak tahu Hmm. ya. Mungkin kalaupun cabut ada klausul buybacknya mungkin. Masa Karena sih? Garnacho Garnacho?
kagak Garnacho menurut gue potensi gitu. Harusnya dipertahankan. Tapi kalau pemain yang nggak mau ya udah mau yang Di mana. interview dia Tapi bilang ini, gue mau Apa? bertahan di MU gitu. Di interview ya. Ya, interview kan interview itu udah itu kan bisikin beda. sama orang MU-nya juga. Udah lu jangan ngaku-ngaku mau cabut, udah bilang aja mau bertahan gini kan bisa. Tapi Ah, menurut gue Namanya PR. ini dia kan Napoli ya umurnya ya. Hmm. Kayaknya Ya, itu Napoli. tukar sama Osimhen juga gak sih? Itu aduh. Garnacho. Kan udah Iya cuy, Bisa. Galatasaray. saga Udah transfernya gitu Galatasaray. rumornya. Udah Galatasaray Jadi dia. Osimhen udah pindah. ya loh, dia Empat. Galatasaray loan dari Napoli. Bukannya beli ya? Loan kocak. Nggak tahu. Loan. Iya, Loan. Pinjaman. loan. Loan. Iya tinggal ini Katanya siapa mau tahu ditukar Garnacho. Tukar ditukar Kenapa sama tuh? Alex, masuk. ditukar sama Alex Meret. Oh, Oh kiper iya. dong berarti. Kan dia Kiper kiper itu. dong. Ngapain? Oh, kagak. Apa? Lik. Apa? Kagak, Lik. Katanya Garnacho kemungkinan ditukar sama Scott McTominay. Jadi McTominay balik lagi nanti. Balik lagi. Nah, sama gelandang andalannya si Conte, Andre Frank Zamboanguissa kan Itu PLZ bagus tuh. experience. Si Ya, gitu. Enggisa. Gue rasa aja kalau Sampai hari duit ini sama... Hah? coba Kenapa? sama siapa? Kalau Lu gue sama rasa siapa? ya, Enggisa duit sama Mas Ugarte oke sih. Feeling Mas gue. Cor, Mas Cor, aneh banget McTominay balik ke MU di Serie A aja lagi ranking 1 anjing goblok banget. Ke tim bawah mau degradasi. Udah Lah mau jangan juara salah. loh ini loh. Lik, jangan salah, Lik. Di X tuh lagi rame. Ada seorang pandit yang bilang Serie A tuh liga jelek. Jadi bener. Serie A tuh liga jelek ya. Kata Itu pandit itu pandit ya. mana? Dia yang jelek. Opininya dia yang Jadi jelek. bener dong. Jadi Nggak pernah kan nonton Serie bener A dia. dong. Dia pindah dari Liga Italia ke Liga Inggris. Balik lagi. Bener dong, Lik. Nggak salah dong. Something wrong with Gimana liganya. ya? Otak-otaknya Will. dia ngaco. Will. Ini dua lagi nih. Dua lagi abis ini gue tutup. Will. Dari perpindahan Anthony, ya Rashford kemungkinan, Garnacho juga. Dari 3 pemain ini, mana yang lu paling seneng akhirnya mereka cabut? Rashford Nah, lah. menarik nih. Udah fix. Gaji tinggi, kerjaan jalan-jalan doang. Sekarang duduk-duduk lebih. Bener. Mendingan dia lah yang cabut. Daripada Anthony gue mendingan Rashford ya? Iya, langsung. Terakhir nih, gue tutup nih, Karung nih terakhir. Gue nggak ditanya tadi. Ya udah boleh. Gue nggak ditanyain parah. Nggak banget. ditanyain. Felix dulu. Dari Rashford, Anthony, Garnacho, mana yang lu paling happy banget nih akhirnya dia cabut? Jelas Anthony bro ke Real Betis. Pas dia ke Real Betis hari dia di-announce ada rumor Ancelotti mau resign, mau di-kick dari Madrid. Itu kan tanda ketakutan tim-tim La Liga menghadapi kedatangan Anthony gitu maksud gue mah. Saingan Lamine Yamal. Padahal nggak ada hubungannya. Ya ampun, Dia Betis Anthony loan God. kan ya? Loan kan. Iya. Nanti dia datang ke La Liga juara balik lagi ke King MU kali nggak tahu jadi ini penyerang terkuat kita masa depan gitu sih. Iya. Terakhir Namanya ya, mimpi. Rung, gua tutup Rung. Gua nanya, Anthony cabut, Garnacho cabut, Rashford juga kemungkinan cabut. Terus siapa yang ngisi? Cuma ngandelin Amad Diallo doang dong nanti MU. Emang nggak ada rencana beli pemain apa? Kayaknya nggak ada. Soalnya tadi pagi gue baca di BBC United tuh diambang ngelanggar apa namanya batas finansial apa kalau nggak salah. FFP, Jadi Financial Fair Play. Financial. Bukan financial fair play, jadi apa gitu PSF namanya apa financial gitu. Jadi dalam PSR ya, PSR. PSR. Nah, jadi dalam 3 tahun tuh United tuh nggak boleh punya utang atau kerugian lebih dari 105 atau 300 juta. Nah, itu tuh udah terlewat limit. Jadi kayaknya nggak mungkin datengin pemain sih menurut gua ya. Jadi kecuali ada yang dijual. Sedih banget. Jadi menurut gua sih nggak akan ada yang datang sih. Paling naikin dari akademi lah. Apa-apa mau naikin dari akademi. Siapa tahu jago. Ya udahlah, good luck aja deh buat para fans MU. Mudah-mudahan akhir musim udah nggak ada Anthony, Rashford, Garnacho, nggak ada yang masuk. Mau mainin siapa? Tega sama Amad Diallo mainin mulu. Tapi ya udahlah, itu nanti akan jadi PR ya Ruben Amorim ya nanti ya. Apakah dia akan banting TV lagi atau ada yang nangis lagi? Kita tunggu aja. Let's lah, udahlah Lik lagi Will.
Oke Oke. guys, thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, double pivot, dan follow kita di sosial media. Dadah. Yang itu namanya Felix ya kalau mau beli ya. Ya.